Shalom semuanya, ya. Kita percaya hari ini ada sukacita yang luar biasa, ya. Hari ini kita percaya kalau tadi kita sudah mendengar bagaimana kita sudah menyanyikan pujian bahwa sebab Kau besar, ya. Seringkali kita berkata bahwa Tuhan itu besar, ya. Tapi pada dasarnya kita ini ketika menghadapi masalah yang makin buruk, keadaan fakta yang kata bahwa semuanya makin buruk dan semua keadaan itu arahnya menuju kepada kehancuran. Yang jadi pertanyaannya malam ini, saudara tetap percaya bahwa Tuhan besar atau saudara mempercayai fakta yang besar? Seringkali kita tahu bahwa Tuhan besar, pada waktu keadaan kita baik-baik, kita gampang untuk jadi anak Tuhan yang punya semangat yang luar biasa. Mungkin kita punya, oh haleluya, Tuhanku dahsyat, Tuhanku besar. Tapi ketika keadaan buruk dan Tuhan berkata pada malam ini, apapun masalahmu, keuanganmu, rumah tangga, dan semua yang buruk, pesan Tuhan ketika dia berkata, jangan takut, percaya saja. Jujur yang lebih saudara dengar, jangan takut, percaya saja, atau saudara lebih banyak mendengar iblis yang datang dengan intimidasinya, atau saudara juga mendengar apa kata orang. Seringkali yang pada dasarnya yang terjadi, saudara akan banyak meragukan Tuhan, dan saudara akan banyak merasa khawatir. Itu sebabnya kalau kita mau malam ini berkata sebab Kau besar, itu berarti hari ini apapun keadaan hidupmu, kalau Tuhan berkata jangan takut, percaya saja. Walaupun secara akal keuanganmu, penghasilanmu, semua usahamu sudah merosot semua. Bahkan mungkin rumah tangga saudara sudah di ujung tanduk, mungkin hari ini ada banyak keluarga yang kena varian Corona ini. Tapi kita percaya malam ini ada Tuhan yang besar. Kita tetap mau percaya bahwa Tuhan itu selalu jauh lebih besar dari fakta yang berbicara apapun juga. Ya, saya pernah dengar satu kesaksian dan itu waktu saya melihat, ya, saya melihat bagaimana kesungguhan seorang ibu yang teguh imannya. Bahkan dia sudah pelayanan, bahkan dia punya iman yang luar biasa. Pada waktu keadaan hidupnya nyaman, dia begitu aktif di dalam Tuhan. Dia begitu punya iman yang luar biasa. Tapi satu kali ada prahara yang tidak pernah diduga-duga. Dia mendapati suaminya berselingkuh. Ketika dia dapati suaminya berselingkuh, hari itu dia percaya bahwa di dalam kehidupannya ada Tuhan yang besar. Tapi saat semuanya berjalan buruk, yang dia dengar adalah apa kata orang. Apa kata fakta, bahkan iblis mulai mengintimidasi suamimu tidak cinta, suamimu brengsek dan sebagainya. Singkat cerita, orang yang punya iman luar biasa, yang menyala-nyala di dalam Tuhan, ternyata dia ambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Dia minum obat sebanyak-banyaknya, ya. Dan waktu itu dia minum obat sampai akhirnya dia dibawa ke ICU dan nyawanya tidak tertolong. Seringkali iblis dengan mudahnya untuk membawa hidup saudara menuju kehancuran pada saat saudara lebih mempercayai fakta yang besar, fakta yang buruk, daripada Tuhan yang besar. Yuk kita belajar malam ini, ya. Kalau kita hari ini percaya kepada Tuhan, apapun keadaan hidupmu, Tuhan malam ini berkata, percaya saja, jangan takut. Yang malam ini mulai merasa banyak ketakutan, mulai diserang dengan intimidasi, kekhawatiran, mulai merasa panik. Malam ini percayalah, Tuhan yang besar berkata, jangan takut,
percaya saja. Semua perkataan dunia, semua intimidasi iblis, semua fakta yang buruk mulai malam ini, saudara dan saya mulai buang semuanya. Kita lihat Daud pada waktu dia dalam keadaan miskin, sengsara, dia berkata, selamatkanlah aku ya Allah. Itu artinya dia tahu fakta yang nyata, memang keadaannya miskin dan sengsara, tekanannya besar. Tapi dia tetap memilih percaya kepada Tuhan yang besar, sehingga ketika Daud mempercayai Tuhan yang besar, dia bisa mengambil langkah yang positif. Yuk kita lihat ya ayatnya di Mazmur 86 ya, saya enggak khotbah lama-lama. Nanti kita mau berdoa, ya pada akhir khotbah ini kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mazmur 86 ayat 10, 11, dan 13a. Ya, Mazmur 86, 10, 11, dan 13a. Yuk kita baca. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Setiap kali kita tahu keajaiban Tuhan itu selalu berbicara engkau sendiri. Artinya malam ini saudara tidak perlu panik. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu besar dengan keajaibannya yang dilakukan sendiri, saudara tetap percaya pasti dia punya banyak cara untuk membawa saudara dan saya keluar. Dia tidak perlu gagasan, ide saudara, pemikiran saudara untuk menciptakan satu solusi, jalan keluarnya. Malam ini Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Engkau tidak tahu jalan keluarnya, tapi aku sudah tahu jalan keluar yang terbaik. Bahkan aku sertai engkau, kalau engkau berkata aku besar, yang pertama, yaitu ada keajaiban-keajaiban. Ya, yang kedua, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, ya, supaya aku hidup menurut kebenaranmu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Waktu malam ini kita berkata, Tuhan engkau besar, itu artinya ada keajaiban-keajaiban. Yang kedua, ada yang namanya jalan yang ditunjukkan Tuhan, yaitu jalan yang aman, saudara. Melewati jalan yang aman bukan berarti kita tidak merasa sakit. Mungkin jalan Tuhan itu sempit, sesak, berliku-liku. Bahkan saudara sudah berteriak hari-hari ini, jalan Tuhan itu tidak enak. Sudah sakit, sesak, sempit lagi. Semua kita, ketika kita mau ambil mengikut Kristus, kita harus siap melewati jalan itu. Tapi percayalah, kalau Tuhan besar, walaupun jalan itu berat, sempit, sesak, jalan itu paling teraman, saudara. Itu yang kedua. Yang 13a, sebab kasih setiamu besar atas aku. Hari ini 3 hal yang saya akan bahas cepat. Percayalah malam ini, kalau saudara dan saya berkata Tuhan yang besar, semua apa yang dikatakan dunia, bahwa engkau akan bangkrut, suamimu, rumah tanggamu akan hancur-hancuran. Mungkin seperti ibu itu. Waktu semuanya baik, dia bisa punya roh yang kuat. Dia tahu Tuhan itu besar. Tapi pada kenyataannya banyak orang, ketika kenyataan itu hancur, ketika semuanya kacau balau, pengharapanmu semakin jauh dari kenyataan, banyak orang mulai meragukan apakah Tuhan itu besar. Itu sebabnya ibu ini mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Apa yang dia percayai Tuhan yang besar, ternyata ketika suaminya selingkuh, dia tidak lagi melihat Tuhan yang besar, tapi masalahnya yang besar. Sehingga iblis dengan mudahnya, yaitu mengendalikan hidupnya untuk mengambil langkah yang fatal, saudara. Bunuh diri, anak 5, saudara. Apa ini sesuatu hal yang tidak fatal? Iblis bersorak-sorai. Dia tahu tipu dayanya bisa membawa anak Tuhan yang percaya Tuhan yang besar. Ternyata tidak bisa dibuktikan pada waktu fakta yang terjadi makin parah. Saudara lihat perbuatan yang ajaib ya. Hari ini tidak perlu takut.
Percayalah, keajaiban Tuhan akan terjadi dengan cara dan waktunya. Kita tidak perlu ngatur Tuhan. Dia sendiri nanti yang akan melakukan keajaiban. Ya, perbuatan yang ajaib, yuk kita baca. Mazmur 86 ayat 5 dan 8. Mazmur 86 ayat 5 dan 8. Apa yang dilakukan Tuhan? Ya, perbuatan yang ajaib, saudara tidak perlu lakukan. Yuk kita baca. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pastikan hari ini kita semua tetap berkata, berseru, Tuhan besar. Apapun yang terjadi, Tuhan besar. Amin. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Tidak ada seperti apa yang Kau buat. Kalau Tuhan berkata ada perbuatannya yang ajaib, maka kita hari ini tetap tenang. Tenangkan jiwamu, keadaanmu boleh kacau balau, sengsara, miskin, tetap pandang bahwa kita punya Tuhan yang besar, yaitu tidak ada seperti Tuhan dalam kebaikannya. Kalau firman Tuhan berkata, ya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik dan suka mengampuni. Malam ini Tuhan yang besar, Tuhan yang kelewat baik. Bukan berarti kalau kantongmu tebal, engkau sehat, punya pasangan yang setia, Tuhan itu baru baik. Tapi apakah pada saat kantongmu lagi tipis, engkau kena PHK, bahkan ada keluarga yang terserang hari ini varian corona, pertanyaannya, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap besar, Tuhan yang besar yang baik ada di pihak saudara atau enggak? Kalau hari ini kita percaya Tuhan yang baik, itu berarti semua masalah kita pasti berlalu dengan sesuatu hasil yang terbaik dan terindah. Yang kedua, tidak ada seperti Tuhan dalam pengampunan. Nggak ada, saudara. Hari ini seburuk apapun masa lalumu, mau engkau siapa statusmu, masa lalu engkau tidak dipandang orang. Kalau Tuhan itu Tuhan yang tidak ada seperti Tuhan dalam pengampunan, percayalah, dosa merah seperti kermisi. Hanya ketika engkau percaya kepada Yesus yang besar, dosamu akan menjadi putih seperti salju. Yesaya 1 ayat 18. Tidak ada satu pribadi yang bisa berkata malam ini, nak, kamu siapa dulu? Orang tidak pandang kamu. Orang mungkin menghina hidupmu. Mungkin masa lalumu kelam. Tapi aku Tuhan yang besar, yang terlalu besar pengampunannya, yaitu malam ini berkata, dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Karena pengorbananku atas hidup manusia, itulah yang sudah dibuktikan dan dilakukan. Amin, saudara. Yang ketiga, tidak ada seperti Tuhan dalam apa yang kau buat. Perbuatannya. Saudara tidak perlu ragu sama Tuhan. Mau keadaanmu berubah sampai arahnya sudah di titik nadir ambang batas kekuatanmu. Tuhan berkata malam ini, aku yang besar. Aku yang tidak tertandingi perbuatannya. Itu selalu menyertai anak-anakku yang tetap berharap kepadaku. Jangan takut, percaya saja. Laut aku sudah belah dalam sekejap mata. Lazarus mati sudah busuk 4 hari, aku sudah buktikan aku sanggup. 5 roti 2 ikan, aku sanggup untuk memenuhi 5.000 sisa 12 bakul. Hari ini, malam ini, Tuhan yang sudah melakukan perkara besar, itu berkata, jangan takut, percaya saja bahwa tidak ada yang bisa menandingi perbuatanku. Itu sebabnya ada banyak keajaiban yang akan Tuhan buat ketika kita percaya bahwa kebaikannya, pengampunannya, perbuatannya itu sudah lebih dari cukup buat saudara dan saya. Walaupun hari ini tidak ada bukti baik, itu tidak akan menjadi masalah. Karena perbuatannya yang ajaib
Dia sendiri akan melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Yuk, jalannya yang aman kita buka. Mazmur 86 ayat 16 sampai 17. Mazmur 86 ayat 16 sampai 17. Kita satu ayat lagi kita selesai ya. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak laki-laki. Lakukanlah kepadamu, ini terbalik. Lakukanlah kepadamu suatu kebaikan supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Percayalah malam ini, sesulit apapun jalan hidupmu, mau sempit atau sesak, pada akhirnya jalan itu yang teraman. Daud berkata, pada akhirnya orang yang membenci musuh-musuhnya akan melihat bahwa Tuhan telah menolong dan menghiburkan dia. Pada akhirnya hari ini, sesulit apapun, pasti saudara dan saya akan bertemu bagaimana cara Tuhan menolong dan menghiburkan saudara, yaitu jalannya yang aman. Kenapa? Karena pada waktu saudara tetap mengikuti jalan yang sempit dan sesak, di situ berpaling, Tuhan memperhatikan, Tuhan mengasihi, berikanlah kekuatanmu, Tuhan menopang dengan kekuatannya, dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu. Artinya hari ini percayalah, Tuhan akan memberkati keturunannya, menyelamatkan keturunan saudara dan saya. Itu sebabnya jalan Tuhan tetap jalan yang aman. Karena pada waktu engkau mengalami kesesakan sekalipun, di jalan itu tetap ada mata Tuhan yang tertuju buat saudara dan saya. Ada kasih Tuhan yang selalu memproteksi saudara dan saya. Bahkan ada kekuatannya hari ini di tengah masa pandemi ini yang menurut saudara dan saya, saudara sudah tidak mampu. Tapi percayalah, ada kekuatan super power dari Tuhan yang besar pasti akan menopang saudara dan saya. Bahkan Tuhan pasti menyelamatkan keturunan orang benar. Yang terakhir, kasih setianya yang besar ya. Mazmur 86 ayat 15. Yuk kita mau siap dalam doa kasih setianya yang besar. Mazmur 86 ayat 15 ya. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Hari ini, malam ini, Tuhan yang besar, yaitu kasih setianya besar, itu ada 4P, saudara. Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, penuh kasih, dan setia. Malam ini, keadaanmu boleh berubah. Goncangan itu boleh menggoncang kehidupanmu sampai engkau stres. Tapi percayalah, ketika Tuhan yang besar, yaitu menyertai saudara dengan kasih setianya yang besar, Dia penyayang, Dia pengasih, panjang sabar, penuh kasih setia dan penuh kasih dan setia ada buat saudara dan saya. Malam ini, perkara, masalah yang besar tidak akan pernah menghancurkan hidup saudara dan saya. Percayalah, jangan takut, percaya saja. Yuk baca quote yang terakhir. Sengsara kita akan selalu berakhir dengan yuk kita baca. Pemulihan dan kemenangan, sebab ada perbuatan Tuhan yang ajaib. Jalan Tuhan yang aman. Kasih setianya yang besar. Itu sebabnya hari ini jangan pernah takut ya. Hari ini masalahmu besar, semuanya pasti lewat. Masalah itu pasti berlalu dengan kemenangan bersama Yesus. Tidak ada masalah abadi, saudara. Ya, masalah yang abadi itu tidak ada. Hidup kekal ada, masalah kekal tidak ada, saudara. Tapi hari ini percayalah, Tuhan yang besar malam ini berkata buat saudara dan saya, jangan takut, percaya saja. Perbuatan-perbuatanku yang ajaib itu menyertaimu, yaitu kasih
kasih setianya yang besar, jalanku jalan yang teraman, tidak perlu takut. Lewati semuanya bersama Tuhan. Amin. Yuk kita mau berdoa ya. Kita percaya malam ini sudah 4P ya, sudah dibuktikan loh ya hari ini keadaan apapun belajar seperti seorang Daud. Tetap mempercayai Tuhan yang besar. Jangan percaya sama fakta yang buruk, tapi mulai ambil waktu untuk setiap kali, Tuhan, aku tidak mau dengar apa kata dunia, aku tidak mau dengar apa intimidasi iblis, aku tidak mau lagi lihat fakta yang buruk, tapi aku malam ini mau mempercayai Tuhan yang besar dengan perbuatannya yang ajaib, dengan jalannya yang teraman, dengan kasih setianya yang besar. Yuk sebelum kita mau berdoa, sebelum nyanyi satu pujian, siap Fran ya? Malam ini kita mau ambil profetik. Yuk kita baca Mazmur 86 ayat 67. Kita mau ambil profetik langkah. Yuk. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Saudara tahu malam ini Tuhan mendengar setiap jeritan hatimu. Ya, Tuhan melihat bagaimana kesengsaraan seperti seorang Daud. Aku sengsara dan miskin, selamatkan aku. Dan perhatikan suara permohonanku. Malam ini Tuhan lagi pasang telinga, mendengar setiap jeritanmu dan dia perhatikan suara permohonan saudara dan saya malam ini. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab ini yang luar biasa. Engkau menjawab aku. Yuk kita mau berdoa sama-sama, kita mau percaya malam ini Tuhan Engkau mendengar, memperhatikan dan Engkau menjawab aku. Kita mau ambil langkah iman dalam bentuk apapun jawaban Tuhan selalu yang terbaik. Yuk kita nyanyi Fran. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami tahu bahwa kami mengangkat tangan. Kami berserah penuh kepada Tuhan yang besar. Berapa banyak saudara hari-hari ini mengalami masalah yang besar. Masalah yang sulit terlihat jalan keluarnya. Mungkin saudara berkata, Tuhan kau dengar enggak ya doaku selama ini?
Semakin aku berdoa, jalan itu semakin tertutup. Rasanya semakin jauh dari pengharapan. Tapi biarlah firman ini buat saudara dan saya. Ketika saudara mengangkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Bahkan kau tidak perlu meragukan Tuhan yang turun tangan, yaitu Tuhan yang besar. Dia berkata malam ini, jangan takut, percaya saja. Aku akan melakukan sendiri keajaiban-keajaiban itu. Jalani jalanku walaupun sulit buat engkau. Mungkin kau berkata malam ini, Tuhan, sudah banyak kerugian yang aku alami, Tuhan. Sudah banyak air mata, rasa sakit, kehilangan, Tuhan. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Jalani jalan itu tetap teraman. Aku tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau. Aku memperhatikan engkau. Aku mengasihi engkau. Akan aku akan memberkati, menyelamatkan keturunanmu. Kau tidak perlu takut hari ini. Dan percayalah, Tuhan yang besar kasih setianya ada buat saudara dan saya. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizinku. Cukup kasih setiaku buat engkau untuk melewati kehidupan ini. Dan malam ini Tuhan, kami tahu Tuhan, apa yang jadi masalah kami. Kami angkat tangan Tuhan. Baik itu masalah keuangan, masalah rumah tangga, kesehatan Tuhan, masalah anak-anak, masa depan, semuanya Tuhan. Malam ini kami tahu Tuhan, Engkau sedang mendengar setiap tetesan permohonan air mata Tuhan. Teriakan mereka yang berkata, tolong Tuhan. Ketika kami berkata Tuhan, kami tahu Tuhan, ketika kami berteriak ada permohonan Tuhan, Engkau mendengar. Dan kami imani Tuhan bahwa Engkau menjawab Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, malam ini Tuhan, semua beban pergumulan kami sudah mengangkat tangan kepadamu. Dan kami sudah serahkan sepenuhnya Tuhan. Malam ini semua beban hidup kami, Engkau yang ambil alih. Dan Engkau memberikan kami kelegaan. Engkau memberikan kami Tuhan satu kemenangan yang luar biasa Tuhan. Kami tidak akan pernah takut lagi menghadapi fakta yang buruk karena kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap anak-anak-Mu dengan pergumulan apapun, Engkau sudah memberi jalan keluar yang terbaik. Kami sudah terima jawaban di dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Malam ini terima jawaban, imani terima jawaban dari setiap pergumulan karena Tuhan yang besar melakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Tuhan. Pastor Jeffrey Chandra juga berkati pelayanannya Tuhan dengan pengurapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.